Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita udah masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan amalan yang terkhusus di 10 hari bulan Ramadan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah i'tikaf di dalam masjid. Dan begitupun dengan para sahabat Nabi Muhammad. Umar bin Khattab saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau itu berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Setelah sholat Isya, Sayyidina Umar bin Khattab itu melaksanakan sholat sunnah, sholat malam dari setelah Isya sampai azan subuh tiba. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, beliau juga melakukan ibadah sholat sunnah ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan beliau itu dalam satu rakaatnya itu selalu untuk berusaha apa? Mengkhatamkan Al-Quran, Masya Allah. Dan beliau juga sedikit tidur. Kemudian Aswad bin Yazid, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak mau kehilangan momen untuk pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dalam meraih Lailatul Qadar. Beliau selalu untuk mengisi ibadah dan maghrib sampai Isya beliau tidur sebentar. Setelah itu fokus untuk menjalankan ibadah, baik itu zikir, sholawat, sholat, dan beritikaf di dalam masjid. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita selayaknya dan kita sejatinya sebagai muslim, dan kita OTW menjadi mukmin yang harusnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kita ikutin apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad. I'tikaf adalah aktivitas berdiam diri di dalam masjid dengan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meraih ridho. Syarat sah i'tikaf yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang ketiga, boleh di masjid yang jami' atau yang masjid biasa. Terus yang keempat, niat ikhlas. Yang kelima adalah tidak diisyaratkan hanya untuk orang yang berpuasa. Tsumma aqimus shiyamu ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai dengan malam tiba, dan janganlah campuri mereka, istri-istri mereka, sedang kamu dalam keadaan iktikaf di dalam masjid. Itu adalah salah satu dalil. Kemudian Nabi Muhammad pun setelah ke Madinah, beliau selalu melaksanakan iktikaf sampai beliau wafat. Dan kemudian istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, beliau melaksanakan i'tikaf setelah Nabi Muhammad wafat. Para ulama sepakat agar orang beriktikaf itu tidak keluar di masjid, kecuali yang pertama karena uzrin syar'in atau menjadi uzur syar'i. Kemudian yang kedua adalah hajah tabain atau hajah pribadi, baik naluri maupun
tidak naluri, seperti buang hajat, buang air kecil, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir adalah adanya keadaan yang darurat. Contoh, masjid di situ hendak runtuh atau terkena gempa, maka kita boleh untuk keluar. Kalau kita kondisikan dengan mahasiswa, maka ketika ada kuliah ataupun ada mengerjakan tugas, nah di situ kita boleh untuk meninggalkan masjid. Sementara itu, untuk amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di dalam masjid, berdiam diri di masjid, adalah dengan kita melaksanakan sholat-sholat sunnah, ya, seperti sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat tahajud, sholat lail, dan lain sebagainya. Dan yang kemudian kita bisa membaca Quran dan memahaminya, kita membaca buku, berzikir, berdoa dengan khusyuk, dan kita bisa membaca buku-buku agama. Dengan beritikaf, semakin tinggi derajat kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum, syukran hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.